Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Aulia. Bu Aulia ingin tahu bagaimana kabar Ananda semua? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga kabar Ananda semua, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum Bu Olia memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dimulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzu'ni fahma. Amin. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima oleh Ananda semua. Ayo, siapa yang tahu kita mau belajar apa ya? Ya, betul sekali. Kita mau belajar PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, kita akan belajar di tema 6, kelas 6, kewajiban dan hak. Sebelum kita ke materi, Bu Aulia ingin tahu. Ingin tahu apa? Semangat Ananda semua dan kesiapan Ananda semua sebelum mengikuti pelajaran Bu Aulia. Yuk, kita nyanyi bersama-sama ya. Mari, mari, mari kita bernyanyi. Mari kita bersiap, bersiap untuk belajar. Belajar PPKN, materi menyenangkan. Sebelum memulainya, kita harus bersiap. Siap, siap, siapkan bukumu. Siapkan bukumu dan juga pensilmu. Karena kita belajar PPKN. Sebelum kita belajar, mari kita semangat. Semangat, semangat semuanya. Tepuk semangat. Semangat. Semangat! Yes, semoga sebelum kita memulai pelajaran, energi kita harus positif semua. Harus semangat semua. Siap anak-anak? Siap? Harus siap ya. Oke, Bu Aulia mulai pembelajaran pada hari ini. Ya, kewajiban dan hak. Pada semester 1 kita sudah membahas kewajiban dan hak. Bu Aulia akan membacakan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu memahami kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, siswa mampu memahami hak warga negara. Ya, di sini siapa yang masih ingat? Apa pengertian dari kewajiban? Hayo, siapa yang masih ingat pengertian dari kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kewajiban apa tadi? Sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai warga negara, kita juga mempunyai kewajiban. Nah, ini ada kewajiban. Loket membayar pajak, berarti kewajiban kita membayar pajak.
Setiap warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Salah satunya yaitu menjaga lingkungan. Berarti ini kewajiban warga negara terhadap lingkungan. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu apabila kewajiban menjaga lingkungan dilaksanakan dengan baik, akan tercipta lingkungan yang sehat, yang asri, aman, dan tentram. Tetapi sebaliknya, dampak negatif ketika kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap lingkungan, yaitu lingkungan akan terlihat kotor, kumuh, gudang penyakit, dan lingkungan tidak aman. Banyak maling di mana-mana. Kira-kira contoh dari pelaksanaan kewajiban menjaga lingkungan sekitar apa? Ya, ini gambarnya. Ini gambar gotong royong atau gambar menjaga lingkungan. Contohnya, yang pertama, ikut membantu membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan. Yang keempat, melapor kepada, ini kepada ya, melapor kepada RT apabila ada tamu yang akan menginap. Jadi ketika ada teman atau siapa yang pun yang menginap di rumah Ananda semua harus lapor dulu ke RT, ketua rumah tangga. Ya, kewajiban warga negara mengikuti pendidikan. Ya, ini gambar Ananda semua. Ini gambar anak SD atau anak yang sedang mengampu pendidikan dasar. Kewajiban warga negara di Indonesia untuk mengikuti pendidikan dasar itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Ya, dari pasal Undang-Undang 1945, dari Undang-Undang 1945, pasal 31 ayat 2 yang berbunyi tadi, berarti mewajibkan warga negara untuk mengampu pendidikan 9 tahun. Itu merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini meningkat sehingga pemerintah mewajibkan pendidikan 9 tahun. Ya, selanjutnya upaya pemerintah untuk melancarkan pelaksanaan pendidikan dasar. Yang pertama, memperbaiki gedung sekolah yang rusak atau tidak layak. Jadi, agar pendidikan dasar itu dapat berjalan dengan lancar, aman, tentram, dan nyaman, pemerintah itu memperbaiki gedung sekolah yang rusak atau sudah tidak layak pakai. Upaya mempertahankan pemerintah untuk melancarkan pelaksanaan pendidikan dasar yang kedua yaitu memberi bantuan dana pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang hak. Hak sebagai warga negara. Sebelumnya, kemarin di semester 1 kita juga membahas hak. Ayo, siapa yang ingat pengertian dari hak? Siapa? Siapa yang ingat? Ya, hak itu sesuatu yang harus diterima sejak lahir atau sesuatu yang sudah melekat pada diri manusia. Kalau tadi pengertian dari kewajiban apa ya? Sesuatu yang lupa, Bu. Ya,
Ingat-ingat ya, pengertian dari kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Tadi kita sudah membahas kewajiban. Selanjutnya, kita akan membahas hak. Hak sebagai warga negara. Seseorang memiliki hak untuk melakukan kegiatan atau perkumpulan yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Banyak hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, bentuk hak warga negara Indonesia yaitu satu, hak untuk memeluk dan menjalankan agama yang diyakini. Di Indonesia itu ada banyak sekali agama. Tidak hanya Islam, Katolik, Kristen, tetapi ada Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, di situ hak kita itu ingin memeluk agama mana, itu hak kita. Jadi, memeluk agama itu bukan paksaan. Lalu, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ya, yang nomor 2 kan tadi hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya, setiap warga negara Indonesia pantas untuk hidup yang layak. Hidup yang layak dan memiliki kebebasan melakukan usaha atau mencapai kekayaan hidup. Ya, selanjutnya ini adalah hak warga negara Indonesia yang ditentukan dalam Undang-Undang 1945. Ini ada 7. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Itu di Undang-Undang Dasar nomor 20, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2. Ikut serta dalam upaya bela negara. Itu pasal 7 ayat 3. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. 28E ayat 3. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 28E ayat 1. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Mendapatkan pendidikan. Pasal 31 ayat 1. Jadi ini adalah pasal-pasal mengenai hak warga negara Indonesia. Nah, pembelajaran kita tadi sudah selesai. Tadi kita itu membahas hak, kewajiban, contoh, dan upayanya. Tadi, pengertian dari kewajiban apa ya? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia. Salah, itu pengertian dari hak. Jadi kalau pengertian dari hak itu sesuatu yang melekat pada diri manusia atau sesuatu yang diterima sejak lahir. Kalau pengertian dari kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban kita sebagai warga negara terhadap lingkungan. Contohnya, ya upaya ikut serta dalam kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, gotong royong, betul. Kalau hak kita sebagai warga negara, ya hak kita yaitu memilih agama yang kita anut, memilih dan meyakini, mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan di Indonesia yaitu diwajibkan 9 tahun agar kecerdasan di Indonesia itu meningkat. Paham anak-anak? Ya, sekarang Bu Aulia mempunyai soal latihan. Nanti
dikerjakan di buku tugas tematiknya ya. Nah, berikut soal latihannya. Nah, ada 5 soal. Nanti ini ditulis soalnya, lalu dijawab. Seperti itu ya, Ananda kelas 6. Ya, Alhamdulillah pembelajaran PPKN hari ini sudah selesai. Semoga materi yang Bu Aulia berikan dapat bermanfaat untuk Ananda semua. Ingat, kita harus selalu tersenyum. Karena dengan tersenyum, energi positif kita akan bertambah dan pahala kita juga akan bertambah. Sebelum Bu Aulia mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ingat selalu menjaga kesehatan. Dengan menerapkan protokol kesehatan, selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa sholat 5 waktunya. Murojaah dan hafalan Ya, sebelumnya kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, kok lemas? Ulangi. Bu Ola ingin tahu bagaimana semangat Ananda semua. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Semoga kita dapat bertemu kembali dan Ananda semua dapat mengikuti pembelajaran Bu Aulia. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.